Selamat malam, saya Abdurika Mustika, NIM 19662122006. Akan mempresentasikan progres 1 yang telah saya buat. Yang pertama adalah program ruang. Jenis dan kebutuhan ruang. Di sini ada jenis kegiatan pada CO Working Space, yaitu 1. Melakukan rutinitas kantor di area CO Working Space yang jenis ruang tersebut adalah publik dengan jumlah 1 ruang. Yang kedua, mengadakan meeting di ruang meeting. Ketiga, menyimpan barang di locker. Keempat, membeli makanan dan minuman di food court atau kafetaria. Yang kelima, melakukan administrasi atau registrasi di resepsionis. Nomor 6, membeli peralatan kerja di toko ATK, menunggu di lobi, istirahat di refreshing area, buang air di toilet, mencetak hasil kerja di printing room. Adapun hubungan ruang dari beberapa kebutuhan ruang yang telah disebutkan dapat dilihat di slide berikut di poin B. Dan untuk kelompok ruangnya dapat dilihat di poin C. Yang keempat, ada sifat dan syarat ruang. Sifat ruang. So, working space bersifat publik, ruang meeting bersifat semi-private, ruang locker bersifat semi-private, kafetaria bersifat publik, resepsionis bersifat publik, toko ATK bersifat publik, lobby bersifat publik, area refreshing bersifat publik, toilet bersifat semi-private, dan printing room bersifat publik. Sedangkan untuk syarat ruangnya, area CO working menggunakan pencahayaan alami dan buatan dengan penghawaan alami dan tata suara berupa audio yang dihubungkan dengan speaker. Kemudian ruang meeting menggunakan pencahayaan alami dan buatan, penghawaan buatan, dan menggunakan tata suara audio sama seperti di area CO working. Yang ketiga adalah ruang locker menggunakan pencahayaan alami dan buatan, untuk penghawaannya alami dan buatan. Di kafetaria menggunakan pencahayaan alami dan buatan, dan penghawaannya menggunakan penghawaan alami. Di sini juga menerapkan sistem tata suara berupa audio dari speaker. Yang kelima, ruang resepsionis, pencahayaan alami dan buatan, penghawaannya alami dan buatan juga, dan untuk tata suara menggunakan audio dari speaker. Yang keenam ada toko ATK, pencahayaannya alami dan buatan, dan penghawaan alami dan buatan. Yang ketujuh ada lobby, menggunakan pencahayaan alami dan buatan, menggunakan penghawaan alami dan buatan, dan juga menggunakan tata suara berupa audio dari speaker. Yang kedelapan, area refreshing, menggunakan pencahayaan alami dan buatan, penghawaan yang digunakan adalah penghawaan alami. Yang kesembilan adalah toilet, menggunakan penghawaan alami dan buatan, dan menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Nomor 10 ada printing room, menggunakan pencahayaan alami dan buatan, dan penghawaan alami dan buatan. Besaran ruang. Berikut adalah kisaran besaran ruang yang diperlukan dalam desain interior yang akan dibuat. Pertama, CO working space, kapasitas ruang maksimal adalah 40 orang dengan besaran ruang 186 meter persegi. Kemudian ada ruang meeting dengan kapasitas maksimal 20 orang dengan besaran ruang 57,6 meter persegi. Yang ketiga ada locker, kapasitas 15 orang dengan besaran ruang 25,2 meter persegi. Kafetaria, kapasitas 20 orang dengan besaran ruang 107 meter persegi. Toko ATK, 1 orang
Toko ATK ini dijadikan satu dengan printing room dan juga resepsionis sehingga memiliki luasan yang sama, yaitu 11,52 meter persegi. Selanjutnya ada lobby yang berkapasitas 25 orang dengan besaran ruang 86,4 meter persegi. 8. Ada area refreshing dengan kapasitas 15 orang dengan besaran ruang 75,6 meter persegi. Selanjutnya ada toilet dengan kapasitas 4 orang seluas 11,52 meter persegi. Ini adalah gambar besar ruang dari area CO Working Space. Dapat dilihat di slide berikut. Berikut adalah gambar besaran ruang dari ruang meeting, ruang loker, dan kafetaria. Dapat dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya ini adalah ruang resepsionis, toko ATK, dan printing room dijadikan satu di gambar nomor 5. Lobby di gambar nomor 6, refreshing area di gambar nomor 7, toilet yang dijadikan dua bagian untuk dua gender yang berbeda, yaitu untuk toilet pria dan toilet wanita. Selanjutnya adalah organisasi ruang. Organisasi ruang dimulai dari lobby. Kemudian jika menuju ke sebelah kanan kita akan bertemu dengan toilet, sementara untuk arah kiri kita menuju ke tempat resepsionis, dan untuk menuju kafetaria kita perlu naik ke lantai 2. Untuk ruang rapatnya sendiri, akses dari ruang rapat ini berada di bawah kafetaria, sehingga dapat saya gambarkan seperti bagan tersebut. Untuk CO Working Area berada di lantai 1, tepatnya di bawah kafetaria. Untuk refreshing area berada di bawah CO Working Area. Yang selanjutnya adalah sirkulasi ruang. Dapat dilihat dari bagan di samping. Untuk garis berwarna biru, garis bernotasi biru merupakan sirkulasi dari cleaning service. Untuk notasi berwarna merah, notasi dari sirkulasi pengguna atau pengunjung atau penyewa. Untuk yang notasi garis berwarna hitam merupakan sirkulasi dari pengelola CO Working Space. Nomor 2 adalah program kegiatan. Pertama, sivitas atau pelaku. Pelaku atau sivitas adalah semua orang yang berada di dalam sebuah ruang lingkup yang dapat bergerak dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dan juga melakukan suatu kegiatan pada suatu tempat. Jenis dan jumlah pelaku. Ini adalah perkiraan jenis dan jumlah pelaku yang ada di CO Working Space. Yang pertama adalah resepsionis berjumlah 1 orang. Yang kedua, cleaning service berjumlah 4 orang, manajer 1 orang, pegawai 7 orang, pegawai dari kantor penyewa perkiraannya sekitar 20 orang, manajer dari kantor penyewa 1 orang, security 2 orang, owner 1 orang, administrasi 1 orang, dan penjaga toko 1 orang. Selanjutnya, karakteristik pelaku. Resepsionis memiliki karakteristik disiplin, formal, jujur, ramah, dan biasa. Cleaning service, disiplin, formal, jujur, ramah. Yang ketiga, manajer, disiplin, tegas, jujur, formal, dan bersifat khusus. Pegawai, disiplin, jujur, formal atau informal, umum, ramah, dan bersifat biasa. Pegawai dari kantor penyewa disiplin, jujur, formal atau memakai pakaian formal atau informal, yang bersifat umum
manajer dari kantor penyewa, disiplin, formal atau informal, bersifat khusus dan umum. Security, disiplin, tegas, jujur, formal, ramah, dan umum. Owner, disiplin, formal, informal, khusus, dan ramah. Administrasi, disiplin, formal, jujur, ramah, dan bersifat biasa. Berikutlah kelompok pelaku. Resepsionis menurut saya adalah kelompok pelaku penunjang. Cleaning service menurut saya pendukung. Manajer penunjang. Pegawai pendukung. Pegawai dari kantor penyewa utama. Manajer dari kantor penyewa utama. Security pendukung. Owner utama. Dan administrasi sebagai kelompok penunjang. Kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah resepsionis memberikan informasi, mencatat reservasi pelanggan, menyambut tamu, memberikan informasi atau arahan, mengatur jadwal pertemuan, buang air, istirahat. Yang kedua adalah cleaning service, membersihkan semua ruangan yang ada pada bangunan, menyimpan dan mengambil peralatan kebersihan, buang air, istirahat. Manajer mengelola, mengontrol, dan mengatur seluruh area kantor, mengkoordinasikan pegawai, buang air, dan istirahat. Pegawai memberikan pelayanan printing di printing room, memberikan pelayanan di food court atau di kafetaria, membantu pekerjaan pegawai dari kantor penyewa, memberikan pelayanan di area CO working space, menjaga kualitas fasilitas yang ada, memberikan laporan kegiatan, menerima informasi, buang air, dan istirahat. Yang kelima adalah pegawai dari kantor penyewa, melakukan pekerjaan kantor, menikmati pelayanan diberikan, membeli makanan minuman, menikmati waktu santai di refreshing area, buang air, istirahat. Manajer dari kantor penyewa mengawasi kinerja pegawai dan dari kantornya, memberikan motivasi, memberikan tanggapan, saran, atau kritikan. Security menjaga keamanan, memberikan laporan, menerima laporan, melakukan administrasi, buang air, dan istirahat. Untuk owner, menentukan peraturan dan kebijakan dalam perusahaan, bertanggung jawab memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan. Administrasi, memberikan informasi, mencatat reservasi pelanggan, menyambut tamu, memberikan informasi dan arahan, menyimpan arsip kantor, buang air, dan istirahat. Selanjutnya adalah proses kegiatan. Proses kegiatan merupakan gambaran skematik dari tahapan dan alur kegiatan yang didasarkan atas pelaku, jenis kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama, manajer dapat dilihat pada bagan berikut. Yang tanda yang bernotasi berwarna merah merupakan alur keluar, dan yang berwarna hitam merupakan alur masuk. Yang kedua adalah ada manajer dari kantor penyewa dan pegawai, dan dapat dilihat di slide berikut. Nomor 4, pegawai dari kantor penyewa. Nomor 5, owner. Nomor 6, resepsionis. Dapat juga dilihat di slide berikut. Yang ke-7 ada administrasi, yang ke-8 cleaning service, dan yang terakhir ada security. Dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya ada hubungan kegiatan. Yang pertama ada resepsionis, dapat dilihat di sini. Yang kedua ada cleaning service, dapat dilihat di bagian ini. Selanjutnya adalah manajer CO working, dapat dilihat di bagian ini, dan manajer kantor penyewa. Yang kelima ada pegawai. Nomor 6 ada pegawai kantor penyewa, dapat dilihat pada bagian pada slide ini.
Yang ketujuh ada owner, yang kedelapan administrasi, dan yang terakhir satpam juga dapat dilihat pada bagan ini. Selanjutnya adalah kelompok pelaku kegiatan. Menurut saya ada beberapa kelompok pelaku kegiatan, yaitu pelaku utama, pegawai dari kantor penyewa, manajer dari kantor penyewa, dan owner. Yang kedua, pelaku penunjang, cleaning service, resepsionis, security, administrasi. Dan yang terakhir adalah pelaku pendukung, yaitu pegawai. Kebutuhan kegiatan dan alat dan utilitas. Yang pertama ada manajer. Dapat dilihat di bagian ini, manajer memerlukan alat tulis kantor dan kondisi utilitasnya, kondisi hawa dalam ruangan sejuk dengan penghawaan buatan, yaitu dengan menggunakan AC, dan pencahayaan yang digunakan adalah pencahayaan alami ketika siang hari dan pencahayaan buatan di malam hari. Manajer dari kantor penyewa dapat dilihat pada bagian berikut. Selanjutnya pegawai dapat dilihat di bagian berikut. Pegawai dari kantor penyewa juga dapat dilihat dari bagian berikut. Yang kelima ada owner, dilihat dari bagian berikut, dan rata-rata dari keempat ini memiliki kondisi utilitas yang sama. Nomor 6 ada resepsionis, dapat dilihat bagian berikut. Administrasi juga dapat dilihat di bagian yang sudah disediakan, memiliki kondisi dan utilitas yang sama. Dan yang terakhir ada cleaning service dan security, dapat dilihat di bagian berikut. Dan untuk kondisi dan utilitasnya juga sama. Baik, saya lanjutkan pada konsep desain. Pada desain interior yang saya desain pada bangunan yang ada di Taman Bali Festival ini, saya memilih interior yang memiliki konsep industrial karena saya rasa dengan konsep ini akan menciptakan suatu kombinasi interior yang baik dari segi visual dan dari segi kenyamanan untuk penghuni. Konsep industrial sendiri merupakan suatu konsep arsitektur di mana estetika dan usability suatu barang dibuat menjadi lebih baik. Desain interior industrial menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetika. Konsep industrial ini terinspirasi dari desain gudang tua yang dimodifikasi sehingga memiliki nilai estetika yang lebih baik. Untuk sejarah konsep industrial ini dimulai pada tahun 50-an. Gaya desain arsitektural ini pertama kali merembet di Eropa karena banyaknya bekas pabrik yang terbengkalai, sehingga demi efisiensi dan menyiasati keadaan, dilakukan penyesuaian terhadap bangunan-bangunan bekas pabrik tersebut sebagai sebuah hunian. Untuk karakteristik industrial sendiri memiliki 10 ciri-ciri yang dapat dilihat pada slide berikut. Elemen-elemen pada desain. Yang pertama ada atap. Atap yang digunakan pada desain interior bangunan Bali Festival ini menggunakan atap expose yang menggunakan baja WF yang membuat interior memiliki gaya industrial. Dinding yang digunakan pada interior bangunan menggunakan beberapa bahan yang berbeda, yaitu menggunakan pasangan bata merah dan menggunakan instalasi kayu dan besi yang dipasang pada dinding.
Yang ketiga ada lantai menggunakan bahan bata merah yang dikombinasikan dengan kayu yang dipasang dengan menggunakan pola-pola tertentu. Yang keempat ada kayu. Material kayu digunakan pada beberapa furnitur, contohnya pada meja dan beberapa jendela yang dipasang pada bangunan. Besi digunakan pada meja, railing, dan instalasi jendela utama. Ini adalah studi kasus adaptive reuse yang saya dapatkan. Ini mengubah bekas gedung PT PPI atau bekas PT Cipta Niaga menjadi hotel, galeri, dan kegiatan komersial. Bangunan Cipta Niaga awalnya bernama Gedung Internationale Credit and Hansel Vereniging Rotterdam, sebuah gedung cantik dengan 2 menara. Gedung ini kini milik PT Cipta Niaga yang Cipta Niaga memandang gedung buatan tahun 1910-an dari Jalan Kali Besar. Untuk spot foto akan melepas kesempatan mengambil bayang bangunan yang memantul dari kumpulan air di Kali Besar. Analisis arsitektural. Gedung ini dipilih karena kondisi fisiknya yang memprihatinkan dan harus dilestarikan karena merupakan bagian dari sejarah kehidupan perdagangan di kawasan kota tua. Aplikasi konsep adaptive reuse pada bangunan ini dirasa tepat karena lokasinya yang berada di kawasan kota tua yang hampir setiap harinya dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun asing, sehingga bangunan ini dapat memberikan pengalaman berwisata baru bagi pengunjung dan memberikan manfaat secara ekonomis kepada pengelola gedung hingga masyarakat sekitarnya. Untuk konsep interiornya sendiri, menggunakan konsep luxurious dengan gaya Art Deco Eropa, sesuai dengan gaya asli bangunan dan serasi dengan lingkungan kota tua, namun diberikan gaya kontemporer agar keunikan dari hotel butik dan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Material yang digunakan pada bangunan ini tidak merusak material asli bangunan dengan menggunakan dinding offset, raised floor, dan drop ceiling sehingga utilitas dapat ditempatkan di tempat tersebut. Ini adalah konsep desain lobby. Pada gambar 15, konsep tangga utama. Pada gambar 16, konsep area restoran atau kafe. Pada gambar 17, konsep lounge atau tempat-tempat untuk bersantai. Konsep 18 merupakan konsep ruang galeri. Untuk mood board, dapat dilihat di mood board ini perkiraan furniture, bahan, dan warna yang akan dipakai ketika mendesain interior Taman Bali Festival ini. Ada recliner atau kursi untuk bersantai, rak khusus yang memiliki desain industrial, kursi dan meja yang juga memiliki desain industrial. Untuk materialnya sendiri menggunakan besi, kayu, dan granit. Untuk warnanya saya memilih warna yang berwarna gelap, dan di beberapa tempat mungkin akan menggunakan warna yang berwarna terang untuk agar menciptakan suasana yang kontras. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.